Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai multiplexer atau demultiplexer. Anggota dari kelompok 4 yakni yang pertama, Perkenalkan, nama saya Aditya Arya Sukma. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Saidul Iman. Perkenalkan, nama saya Ainun Kematasari. Perkenalkan, nama saya Astuti Solihatunisa. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfalana. Saya Nadia Herawati. perkenalkan saya Tiara Dewi Basari. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, di antaranya yaitu pengertian multiplexer dan demultiplexer, kemudian yang kedua fungsi multiplexer dan demultiplexer, selanjutnya yang ketiga jenis-jenis multiplexer dan demultiplexer, kemudian yang keempat cara kerja multiplexer dan demultiplexer, dan yang terakhir yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimulai dari pengertiannya. Jadi, multiplexer ini atau MUX adalah suatu rangkaian digital yang tersusun dari gerbang logika dengan memiliki beberapa input dan menghasilkan satu output. MUX terdiri dari 3 komponen, yaitu jalur input, komponen pengendali atau kontrol, dan jalur output. Nah, jadi multiplexer ini merupakan jadi multiplexer ini adalah rangkaian digital yang tersusun dari gerbang logika berkecepatan tinggi, di mana perangkat tersebut merupakan komponen yang terdiri dari jalur input, terminal pengendali, dan juga jalur output. MUX ini dikenal dengan istilah data selector atau perangkat pemilih data. Hal tersebut dikarenakan multiplexer memang bekerja seperti pada saklar rotary, yaitu bertugas untuk memisahkan sinyal multiplex, lalu kemudian memprosesnya dan menghubungkannya menjadi satu, yaitu menuju jalur output. Jadi, sinyal yang masuk pada output ini nantinya baik yang terdiri dari sinyal analog ataupun digital berkecepatan rendah akan digabungkan. Setelah itu, baru bisa dipilih hingga kemudian ditransmisikan sehingga menjadi kombinasi logika dengan kecepatan yang lebih tinggi. Untuk tahapan selanjutnya, yakni dapat dialihkan menuju jalur output sesuai dengan logika awal. Di sini ada fungsi dari multiplexer yang dimana secara umum multiplexer itu adalah untuk menyeleksi data yang masuk melalui input, kemudian memindahkannya pada satu jalur output. Dan biasanya multiplexer digunakan untuk mengoptimalkan pengguna saluran komunikasi dan mengurangi jumlah saluran yang diperlukan untuk mengirim data. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis multiplexer. Yang pertama itu multiplexer 2 ke 1, yaitu menerima 2 sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output berdasarkan sinyal kontrol. Yang kedua, multiplexer 4 ke 1, untuk menerima 4 sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output berdasarkan sinyal kontrol. Nah, yang ketiga itu ada multiplexer 8 ke 1, yaitu untuk menerima 8 sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output berdasarkan sinyal kontrol. Ini ada demultiplexer. Demultiplexer atau biasa disebut demux merupakan lawan atau kebalikan dari mux, yaitu memiliki satu input dan menghasilkan beberapa output. Sama seperti mux, demux terdiri dari 3 komponen, yaitu jalur input, komponen pengendali atau kontrol, dan jalur output. Kemudian ada fungsi dari demultiplexer itu sendiri, ialah sebagai perangkat atau alat untuk mengubah dari satu output menjadi beberapa output. Fungsi dari demultiplexer juga untuk mengarahkan data yang dikirim melalui input ke salah satu output yang sesuai, berdasarkan sinyal kontrol yang diberikan. Jenis-jenis demultiplexer.
Yang pertama ada 1 hingga 4 demultiplexer. Demultiplexer 1 hingga 4 terdiri dari 1 input, 4 output, dan 2 garis kontrol untuk membuat pilihan. Yang kedua ada 1 hingga 8 demultiplexer. Demultiplexer 1 hingga 8 terdiri dari 1 jalur input, 8 jalur output, dan 3 jalur pilihan. Yang ketiga ada 1 hingga 16 demultiplexer. Demultiplexer 1 hingga 16 memiliki 1 data input, 4 jalur pilih A, B, dan C, dan 16 jalur output Y0 ke Y15. Selanjutnya untuk tata caranya, cara kerja DeMux dan MUX-nya akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara kerja dari multiplexer dan demultiplexer. Pertama yaitu cara kerja dari MUX 2 ke 1 atau MUX 2 to 1. MUX 2 ke 1 hanya memiliki 2 opsi, yaitu ketika S sama dengan 0 dan S sama dengan 1. Ketika S sama dengan 0, maka output Y akan mengembalikan nilai dari I0. Ketika S sama dengan 1, maka output Y akan mengembalikan nilai dari I1. Jika ditulis dalam tabel, maka akan seperti ini. S, kemudian ketika S sama dengan 0, maka dia akan ditulis sebagai S inverse, dan I0 S dikali I, maka output Y sama dengan S inverse I ditambah SI. Jika ditulis dalam sirkuit logika sirkuit, maka Y sama dengan S inverse dan I0 atau S dan I1. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai cara kerja MUX atau multiplexer. Di sini saya akan mencontohkan dengan MUX 4 ke 1. Nah, yang pertama itu kita harus membuat dulu analogi rangkaian MUX 4 ke 1. Artinya karena di sini 4, jadi kita memiliki 4 input, yaitu I0, I1, I2, I3, dan dengan 2 bit berarti kita di sini punya 2 selektor, S1 dan S0. Multiplexer ini hanya memiliki 1 output. Nih, outputnya itu yang ini. Lalu kita mulai dulu dari I0. Nah, kenapa ini bisa I0? Karena ini tuh hasilnya tuh dari sini, tergantung dari si selektornya. Karena di sini 00 berarti keluarannya itu I0. Kemudian di sini ada I1. Nah, kenapa I1? Karena selektornya itu bernilai 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 itu kan 1 ya kalau di biner. Terus di sini ada 1 dan 0 yang berarti itu kan 2. Jadinya di sini outputnya itu I2. Nah, yang terakhir itu 1 sama 1 yang berarti outputnya itu jadinya I3. Nah, selanjutnya itu setelah kita ngebuat ini analoginya, lalu kita sudah bisa membuat tabel kebenarannya. Jadi caranya itu yang kayak tadi, yang selektor ini nih. Jadi misalnya selektor satunya 0, selektor 0-nya itu bernilai 0, maka outputnya 0. Kalau 0 sama 1 berarti kan I1, 1 sama 0 berarti I2, 1 sama 1 berarti I3. Lalu kita di sini punya ini nih, apa persamaan namanya. Lalu, karena di sini 0 sama 0 berarti S1 komplemen I0. Ini ada 01 berarti S1 komplemen S0 I1. Kemudian di sini 1 sama 0 berarti S1 S0 komplemen I2. Nah, ini 1 berarti S1 S0 I3. Nah, lalu ini kita buat persamaannya. Kenapa cuma ada
satu baris doang kan. Kan tadi di sini ada 4 baris. Nah, ketika persamaannya kenapa jadi satu baris gitu? Karena multiplexer itu kan konsepnya hanya menggunakan satu output, jadi kita gabungkan menggunakan tambah gitu. Jadinya kita mempunyai persamaan seperti ini. Sesudah mempunyai persamaan seperti ini, baru kita bisa membuat rangkaiannya gitu. Caranya tuh karena di sini komplement ya, jadi kita harus harus memakai gerbang NOR. Aturannya kan memang seperti itu. Jadi kita sambungin dari sini S1-nya ke sini, S0-nya ke sini, kemudian ini I0. Eh, Kemudian di yang ininya S1 komplement, S0, I1. S1 berarti kan ini udah disambungin ke apa sih ini tuh gerbang N yang pertama ya. Jadi kita ambil dari sini, kita sambunginya lewat sini. Kemudian ini kan nggak komplement ya S0-nya, jadi kita bisa mengambilnya dari bawah gitu. Karena kalau di area atas itu kan berarti udah komplement. Sedangkan ini S0 tidak komplement, jadinya kita ambil dari bawah. Terus kemudian I1. Nah, ini juga kan tidak komplement S1, jadi kita bisa ambil juga dari bawah. Kemudian S0 I2-nya itu tidak komplement, berarti eh, kita eh apa sih? Oh, ini nih, sorry sorry. Kita sambung dari sini dan seterusnya seperti itu. Kemudian di akhir itu kita gabungkan menggunakan gerbang OR karena kan di sini operasinya itu tambah. Nah, kurang lebih untuk cara kerja MUX 4 ke 1 dengan apa 2 bit sinyal pemilih itu cara kerjanya itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada demultiplexer 1 ke 4 dengan 2 bit sinyal pemilih. Nah, karena ini namanya demultiplexer, demuk 1 nih, jadi inputnya itu 1 ke 4. Nah, mempunyai output itu ada 4 output dengan 2 bit sinyal pemilih dengan 2 selektor gitu. Nah, yang pertama itu S1-nya sama dengan 0, ya 1. Dan yang S0-nya itu 0. Dengan 4 output. Ada 0, 1, 2, 3. Kenapa tidak 1, 2, 3, 4? Seperti aturan awal gitu ya. Kita memakai biner. Jadi kita itu tidak memakai yang angka biasa gitu, tidak memakai yang 1 2 3 4, tetapi memakai yang 0 1 2 3. Nah, analoginya itu seperti ini. Yang pertama, kita masukkan inputnya. Inputnya itu 1. Yang seperti sudah dijelaskan oleh Adit, yaitu multiplexer yang mempunyai output 1. Nah, kita tuh memasukkan inputnya seperti output multiplexer. Tapi di sini demux karena demux itu memiliki outputnya 4. Seperti multiplexer yang memiliki input 4. Oke, di sini kita bisa lihat input yang pertama itu 1. Lalu masuk ke selektor. Selektor di sini S1-nya sama dengan 0 dan S0-nya itu sama dengan 0. Maka yang dihasilkan yaitu ya 0-nya sama dengan 1, ya 1-nya sama dengan 0, ya 2-nya sama dengan 0, ya 3-nya sama 0. Nah, yang kedua itu ada I-nya. Di sini I input itu masuk, S1-nya sama dengan 0 lagi, sedangkan S0-nya itu sama dengan 1. Kebalikan dari yang multiplexer tersebut. Nah, lalu outputnya itu yang pertama Y0 sama dengan 0. Dan yang kedua itu 1, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Lanjut ke susun tabel kebenaran, demuk 1 ke 4. Nah, dengan 2 bit sinyal pemilih,
kita bisa lihat di sini S1-nya 0 dari yang sebelumnya ini, S1-nya 0 dan S0-nya 0 yang pertama. Nah, lalu yang keduanya itu S1-nya sama dengan 0, S0-nya sama dengan 1, yang ketiga itu S1-nya sama dengan 1 dan S0-nya sama dengan 0, dan yang keempat itu S1-nya sama dengan 1, S0-nya sama dengan 1 ya. Jadi memiliki output 4. Namanya juga demuk 1 ke 4, jadi mempunyai output yang 4 gitu. Yang pertama ada komplement ya, enggak. Di sini kita bisa lihat eh, 0 0 gitu. Kita bisa sebut juga dengan komplement karena 0 nilainya. Kalau yang nilainya 1 itu tidak komplement gitu. Nah, di sini kita bisa lihat output dari Y1-nya sendiri itu 1 0 0 dengan 2 bit pemilih 0 0 yang menghasilkan 1 tuh. Nah, selanjutnya itu ada Y1 dengan 2 bit pemilihnya, S1-nya 0 dan S0-nya itu 1 menghasilkan output 1, dan Y2-nya dengan S1-nya 1 dan S0-nya 0 menghasilkan output 1. Nah, Y3-nya itu S1-nya adalah 1, S0-nya adalah 1, dan hasilnya outputnya itu adalah 1. Nah, lanjut ke persamaan output DEMUK 1 ke 4. Dari multiplexer sendiri yang menghasilkan input 1, maka itu mendapatkan persamaan itu 1 persamaan. Tetapi kalau di sini DEMUX itu dari input 1 dan menjadi outputnya 4, itu mendapatkan 4 persamaan. Yang pertama ada Y0 sama dengan S1 S01, Y1 komplement S1 karena kita mendapatkan sinyal bitnya itu 0, jadi di sininya komplement. Tetapi yang di atas itu komplement juga. Nah, yang di atas juga komplement, tetapi tertutup ini ya guys ya. Nah, yang kedua itu S1-nya biasa, lalu S0-nya itu komplement karena 0 di sininya. Y3 sama dengan S1 dan S0 1 gitu. Kenapa ini tidak ada garis ke atasnya yang disebut komplement? Karena hasilnya ini itu satu-satu, guys. Nih, kita bisa lihat di sini itu satu. S1-nya itu satu, S0-nya itu satu. Maka di sini tidak menggunakan komplement. Nah, gambar rangkaiannya itu gimana sih? Nah, gambar rangkaiannya itu seperti ini, guys. Demux 1 ke 4. Namanya juga Demux, kebalikan dari multiplexer sendiri kan. Nah, yang pertama itu ada I, itu I-nya. Nah, di sini kita memakai S0, S1 dan S0 dengan gerbang NOR untuk menghasilkan output yang untuk menginput angka yang komplement, kita memakai gerbang NOR seperti yang sudah dijelaskan oleh Adit sebelumnya. Nah, di sini dari persamaan yang pertama ya 0, ini dia kita memakai S1 komplement, maka ke sini rangkaiannya. Lalu ke sini S0-nya itu komplement juga, maka ke sini lalu ke sini dan digabungkan menjadi digabungkan dengan N ini N, maka hasilnya itu ya 0. Kenapa tidak dengan OR digabungkan jadi satu lagi? Karena output yang dimiliki oleh Demux ini 4, jadi nggak usah digabungkan lagi seperti MUX tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Adit. Maka di sini lebih simpel lagi. Istilahnya itu dari 4 ke 1, yang satu itu dari 1 ke 4. Jadi bisa dibalik itu. Jadi persamaannya itu sama. Oke, yang kedua ada Y1. Nah, Y1 ini inputnya komplement, maka kita melewati gerbang NOR sendiri ke sini, lalu belok kanan sini. Nah, jika tidak komplement, itu tidak melewati gerbang NOR. Kita lihat S0 ini, maka S0-nya akan ke sini guys. Nih, sini lurus, lalu ke sini, menghasilkan output Y1. Lalu yang ketiga ada Y2. Y2 S1-nya itu tidak komplement, maka berbelok, tidak melewati gerbang NOR. Sini. Lalu S0-nya itu komplement. Nah, komplement melewati gerbang NOR, maka menghasilkan output Y2. Outputnya yaitu S1 dan S0 komplement.
Lalu yang ketiga tidak melewati gerbang NOR semua karena tidak komplement. Maka itu jalurnya seperti ini. S1 belok ke kanan, lurus, langsung belok ke gerbang N ini dan menghasilkan output Y3. Begitupun yang S0-nya. Pada simulasi ini saya menggunakan MUX 2 ke 1 karena tergolong lebih mudah. Untuk komponen-komponennya, pertama terdapat satu select, kemudian terdapat not, dan juga terdapat satu OR dan 2 AND. Dan inputnya saya menggunakan 2 saklar. Untuk outputnya saya menggunakan lampu. Ketika select bernilai 0, maka not akan menginverse menjadikan 1. Dan untuk menyalakan lampu kita dapat beri nilai pada saklar 0. Pada saklar 0 bernilai 1 dan lampu pun akan menyala. Ketika select saya beri dengan nilai 1, lampu akan mati karena not menginverskan menjadi nilai 0. Untuk menyalakannya kita dapat nyalakan pada saklar 1 dan lampu pun akan menyala. Dan dapat kita lihat bahwa saklar 0 sudah tidak berguna. Ketika saya matikan, lampu pun tetap menyala. Untuk demux saya menggunakan demux 1 ke 2. Untuk komponennya sama, yaitu terdapat satu select, kemudian satu input, satu OR, 2 AND, dan 2 output. Ketika select bernilai 0, maka lampu yang akan menyala atau outputnya akan berada pada lampu paling bawah. Untuk menyalakannya tinggal kita kasih nilai 1 pada input, maka lampu yang bawah akan menyala. Ketika saya kasih select bernilai 1, maka lampu yang akan menyala yang atas. MUX dan demux itu saling berkaitan sehingga ketika kita gabungkan keduanya akan saling berhubungan. Ketika A nyala, ketika input berada di A, maka demux akan menghasilkan A juga. Begitupun dan seterusnya. Penggabungan demux, MUX dan demux saya menggunakan demux dan MUX 4. Dan untuk switchnya saya gabungkan menjadi 1. Untuk menyalakan lampu bawah, saya indikasikan ini sebagai lampu 0, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Untuk menyalakan lampu 0, kita kasih switch bernilai 00, dan untuk menyalakannya tinggal kasih input pada input 0 bernilai 1, maka lampu 0 akan menyala. Untuk menghidupkan lampu 2, maka kita kasih select 01. Untuk menyalakannya tinggal kasih input 1 bernilai 1 dan lampu 1 akan menyala. Untuk ketiga juga sama, kita indikasikan 10. Untuk menyalakannya kita kasih input pada input kedua dan lampu kedua pun nyala, lampu 2 nyala. Untuk menyalakan lampu ketiga kita indikasikan 11 dan input juga kasih ke input 3. Yang pertama ada implementasi multiplexer. Digunakan untuk transmisi jaringan jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara, seperti wireless atau radio. Sebagai contoh, satu helai optik Surabaya-Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan pada telepon. Dan juga digunakan untuk remote TV atau sejenisnya, dan kalkulator yang mempunyai beberapa inputan ke dalam satu outputan. Yang kedua ada implementasi demultiplexer. Demultiplexer biasa digunakan pada televisi karena cara televisi adalah menerima sinyal data
yang kemudian akan dipisahkan berdasarkan channel yang ada. Cara ini disebut dengan teknik demultiplexing, atau lebih jelasnya adalah proses penerimaan data dan kemudian akan dipisahkan sesuai dengan channel yang ada. Selanjutnya adalah conclusion atau biasa disebut kesimpulan. Kesimpulannya ialah multiplexer atau disebut juga dengan MUX adalah suatu rangkaian elektronik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal masukan menjadi satu sinyal keluaran tunggal berdasarkan pada input control. Fungsinya adalah mengirimkan salah satu sinyal masukan yang dipilih ke jalur keluaran yang sesuai tergantung pada konfigurasi input control. Multiplexer sangat berguna dalam sistem digital untuk penggabungan data dari beberapa sumber ke satu saluran komunikasi. Sedangkan demultiplexer atau biasa disebut dengan demux adalah kebalikannya dari multiplexer, di mana demux mengambil satu sinyal masukan dan membaginya menjadi beberapa jalur keluaran sesuai dengan input kontrolnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.